Marah, Charles justru berterima kasih karena Frankie telah melaporkan aktivitas Edward. Menurut Charles, Edward sudah menjadi pengkhianat bagi kaum vampir. Ia lalu meminta Frankie untuk menangkap kakaknya demi menjaga kelangsungan hidup ras vampir. Frankie yang merasa hidupnya jauh lebih baik setelah menjadi vampire pun menyetujui permintaan tersebut. And I'm not my brother. Good. Setelah Frankie pergi, Charles menuju ruang penyimpanan darah milik perusahaan. Di sana ia melihat sendiri betapa parahnya kondisi persediaan darah yang tersisa. Jumlah manusia yang diternakan semakin sedikit. Jika keadaan ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 1 bulan, perusahaan mereka bisa bangkrut dan seluruh sistem kehidupan vampir akan runtuh. Krisis tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar. Masyarakat biasa juga mulai mengalami kesulitan membeli darah karena harganya yang terus melonjak. Banyak vampir mulai menunjukkan gejala kekurangan darah. Telinga mereka perlahan meruncing dan perilaku mereka menjadi semakin tidak stabil. Sebagian bahkan nekat merampok toko darah demi mempertahankan hidup. Keesokan harinya Edward mulai memeriksa sampel darah milik Elvis. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa darah tersebut terlihat normal seperti darah manusia biasa. Karena tidak menemukan petunjuk yang jelas, Edward yang menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui penyebab kesembuhan Elvis adalah dengan mereplikasi kejadian yang pernah dialaminya. Dan orang yang bersedia menjadi relawan percobaan itu adalah Edward sendiri. Mereka menemukan sebuah tangki besar kedap udara yang akan digunakan sebagai ruang eksperimen, membuat lubang kecil pada tangki agar sinar matahari dapat masuk ke dalam. Setelah tubuh Edward terkena paparan panas yang cukup, Audrey akan membuka katup udara untuk menghentikan proses tersebut sebelum Edward benar-benar mati terbakar. Malam harinya ketika seluruh penghuni markas masih sibuk mempersiapkan berbagai hal, rombongan penyintas lain yang sedang menuju markas tanpa sadar telah terdeteksi oleh pasukan Frankie. Tanpa membuang waktu, mereka langsung melakukan penyergapan. Meskipun para penyintas memiliki senjata crossbow yang mampu membunuh vampir dengan cepat, jumlah musuh yang terlalu banyak membuat mereka kewalahan. Pertempuran pun berakhir dengan kemenangan pasukan Frankie. Semua penyintas berhasil ditangkap, termasuk Putri Charles sendiri yang ternyata ikut berada dalam rombongan tersebut. Sebelum tertangkap, salah seorang penyintas sempat menghubungi Elvis melalui radio dan memperingatkan bahwa mereka tidak akan pernah sampai ke markas. Namun, Frankie segera merebut alat komunikasi itu dan menggunakan sinyalnya untuk melacak lokasi persembunyian Edward dan yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa lokasi mereka telah terlacak, Elvis segera menyuruh seluruh penghuni markas untuk berkemas dan pindah ke tempat bersembunyian lain yang lebih aman.